Allahu 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 Allah. Banyaknya yang diciptakan Allah di 7 petala langit dan 7 petala bumi ini, sebanyak itu jalan kembali kepada Allah. Begitu rahman rahimnya Allah kepada hambanya. Jadi kan tidak ada alasan, tidak ada celah sebenarnya untuk tidak ada jalan, tidak ada celah. Sebanyak ciptaan Allah di langit dan di bumi ini, sebanyak itu jalan untuk kembali kepada Allah. Sekali lagi saya ulangi, begitu rahman rahimnya Allah Ta'ala. Karena huwa ma'akum aina ma kuntum, aku serta kamu barang di mana ada kamu, kata Allah. Jadi Allah serta selalu. Aku meliputi daripada segala sesuatu, Muhammad rahmatan lil alamin. Nah, jadi itu sedikit saya di sana mengulang kaji sebenarnya. Artinya jangan pernah kita sepelekan, walaupun keterangan itu sangat sederhana. Karena kaji ini cuma duanya sebenarnya. Yang pertama tu'minu nabillah wa rasulillah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Mana pondasinya? Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dikala dia benar bersahadatnya, syahadat tauhidnya, benar syahadat rasulnya, maka masuklah dalam kancah yang namanya rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Baru masuk rukun iman yang keempat, iman kepada Rasulullah. Tapi tadi kan syahadat tauhid dan syahadat rasul, gitu loh. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Nah, bagaimana caranya supaya kita beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah? Ini ulang kaji. Ini kan kajian anak SD-nya sebenarnya. Orang rukun Islam sama rukun iman kan anak SD loh. Nggak tinggi-tinggi kali kaji kita. Kaji paling rendah, kaji paling bawah. Yang apa yang dikaji? Rukun Islam dan rukun iman. Udah. Udah selesai itu. Selesai udah. Tapi kan ceritanya selesai. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Ikrar bilisan wa tasdiqun biqalbi. Ucapkan dengan lidahmu, pastikan dengan hati. Masuk dia dalam satu rukun iman yang pertama, iman dia sudah kepada Allah, iman dia sudah kepada Rasulullah. Tapi dengan satu catatan, bagaimana dia bisa percaya? Iman itu percaya. Bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan yang bernama Allah kalau dia tidak kenal? Makanya tu'minuna billah wa rasulillah. Jadi masalah sampai atau tidaknya doa tersebut, masalah berhadapan atau tidaknya doa tersebut kepada yang untuk menerima, itu nggak urusan kita. Benar dulu bertuhannya. Kalau sudah benar bertuhannya, tidak diragukan lagi. Itu hak Allah Ta'ala untuk menyampaikan, mau dihadirkan atau tidak dihadirkan, terserah kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kadang ngomong, oh doaku sampai kok kepada yang kita tuju. Emangnya kamu siapa pandai menyampaikan? Sudah benar belum bertuhannya? Sudah benar belum itikadnya? Sudah benar belum penyerahannya? Nah, kalau dia mampu mengetahui hadirnya daripada arwah, berarti dia lebih hebat daripada Tuhan. Dia punya kuasa, dia punya ilmu, dia punya kehidupan. Sifat manusia bodoh, tuli, bisu, buta dan mati. La haula wala quwwata. Tidak ada daya upaya kita. Nah, ini pemahaman. Harus kita kembalikan dulu semua kepada Allah. Wa tawakal 'alal hayyil ladzi la yamut. Al-Furqan 58. Serahkan dirimu kepadaku, kata Allah, yang hidup dan tidak pernah mati. Serahkan dirimu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang daripada Allah akan kembali kepada Allah. Mana yang datang daripada Allah
Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kuasa, kehendak, hidup ini, ilmu ini, pandangan ini, pendengaran ini, kalam ini semua kepunyaan Allah. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu sifatku kata Allah, bukan. Jadi intinya bagaimana cara kita supaya kita kenal kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa. Barang siapa yang kenal akan dirinya, niscaya dia kenal akan Tuhan. Tetap dalam sebuah koridor kesimpulan. La Allah wala tidak ada daya terkecuali untuk semua daya dan upaya. Kuasa kita ini kuasa daripada Allah. Kehendak kita ini kehendak daripada Allah. Hidup kita ini hidupnya daripada Allah. Ilmu kita ini ilmu daripada Allah. Pandangan kita ini, pendengaran kita ini, kalam kita ini, itu semua daripada Allah. Maka sesuai terbukti satu kalimat Al-Quran, la haula wala quwwata, tidak ada daya upaya kita. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu semua kepunyaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat, itu pondasinya seperti itu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan atau tidak ada yang ada ini kecuali hanya Allah SWT. Itu. Tapi jangan hanya sebatas kalimat. Kalau sebatas kalimat berarti hanya ikrar bilisan, ikrar dengan lisannya, tidak tasdik dengan hati dan jiwanya, maka dia sudah Islam di hadapan manusia, namun dia belum tauhid di hadapan kata Allah. Islam dia. Jadi sedikit sebenarnya di sini saya hanya mengingatkan kembali bahwasannya apa kata baginda Rasulullah, apabila kamu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikrar bilisan wa tasdiqum biqalbi, maka dijamin surga. Tapi ikrar bilisan wa tasdiqum biqalbi, tidak ada yang tinggi kaji di sini. Kalau dikala dia mampu, ia ayat Tuhan nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Mana jiwa yang tenang? Yang benar penyerahannya kepada Allah. Irzi ila rabbik, kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalikan semua. Dikala kita mendengar, ini pendengaran daripada Allah. Dikala duduk kita, ini kuasa daripada Allah. Dikala kita diam, ini kehidupan Allah semuanya. Barulah Allah meliputi daripada segala sesuatu. Terbukti kalimat Allah. Baik, di sini saya mengingatkan bahwasannya kaji itu yang dikatakan rukun Islam itu, yang 2 kalimat syahadat itu pondasinya. Sholat tiangnya agama. Tapi 2 kalimat syahadat itu adalah pondasinya daripada agama itu. Pastikan dia. Karena baginda Rasulullah 13 tahun menyampaikan kepastian daripada 2 kalimat syahadat, agar kiranya umatnya beriman tu'minu nabilah wa Rasulullah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, baru turun perintah sholat, yaitu pekerjaan dalam melaksanakan sholat, puasa, zakat fitrah, dan haji. Karena kalau syahadatnya pondasinya tidak selesai, ini tiangnya, ini sengnya, ini pasti gampang rubuh. Kalau cuma sebuah batu bata, sementara mau bangun ruko, ini gampang rubuhnya. Makanya pondasinya harus kuat. 13 tahun baginda Rasulullah mengajarkan pondasi ini. Kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah. Maka iman kepada Allah, minun nabilah, iman kepada Rasulullah. Jikalau dia sudah iman, kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, iman dia kepada Allah, iman kepada Rasulullah, maka itulah jalan keselamatan. Ihdinas siratal mustaqim, kembali kamu kepada jalan yang benar. Untuk kembali kepada yang punya kebenaran. Kapan? Sekarang, jangan tunggu nanti. Sekarang. Itu sekali lagi saya ingatkan. Jangan tunggu nanti waktu pulang baru dihadirkan Allah, jangan.
Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Allah, sekarang menyerahkannya. Ini kuasa Allah, ini kehidupan Allah, ini ilmu Allah. Sekarang kembalinya. Jadi itu sebatas saya mengingatkan kembali, walaupun keterangan itu sederhana, walaupun keterangan itu keterangan anak SD, rukun Islam dan rukun iman, tapi itu merupakan jalan untuk kembali kepada yang punya kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.